Inilah rahasia lelaki sejati menurut Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, Allah Azza wa Jalla telah membeberkan, menjelaskan tentang rahasia menjadi seorang lelaki sejati, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya ar-rijalu bermula para lelaki. Jadi para lelaki ini jamak. Rijal jamaknya kata rojul. Rojulun satu lelaki. Kalau rijal banyak lelaki. Qawwamuna yaitu penegak, pelurus. Jadi para lelaki itu harus menjadi penegak, pelurus, pendidik, pengayom, pelindung 'alan nisa'i pada para wanita. Mengapa para lelaki harus menjadi penegak, pelurus, pelindung, pengayom, pendidik para wanita? Bima faddalallahu, karena dengan sebab sesuatu. Faddala yang telah melebihkan, yang telah mengunggulkan Allahu oleh Allah. Ba'dhum pada sebagian mereka, ar-rijal ala ba'din atas sebagian para wanita. Wa bima anfaqu, dan dengan sebab sesuatu anfaqu yang menginfakkan oleh mereka. Infak, sedekah, memberikan nafkah oleh para suami min amwalihim, dari harta-harta mereka. Inilah rahasia para lelaki sejati. Lelaki sejati dalam Al-Quran disebut dengan menggunakan kata rojul. Rojul walaysa dzakaru kal untha. Kalau dzakar itu tidak seperti perempuan. Kalau dzakar, kalau menyebutkan jenis kelamin biasanya menggunakan kata dzakarun. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqna, yaitu telah menciptakan oleh kami, kum, pada kalian, min dzakarin, dari jenis kelamin dzakar, laki-laki, wa untha, dan dari jenis kelamin perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang hanya mengandalkan jenis kelaminnya saja, itu dalam Al-Quran disebut dzakar. Tetapi laki-laki yang memiliki sifat gentleman, pria sejati, disebut dengan menggunakan kata rojul. Rojul mufrad, jamaknya rijal. Lalu bagaimanakah menjadi lelaki sejati itu? Yang pertama nih, sebagai seorang laki-laki sejati harus memiliki fisik yang kuat. Fisiknya kuat, harus kuat melayani para istrinya. Begitu dong. Lah ini baru melayani para istri aja udah KO. Bagaimana kalau seandainya perang? Perang coba bagaimana? Ini baru perang sama istri aja, satu istri udah KO. Kayak peltu. Peltu itu nempel metu. Sekali nempel langsung metu, sekali nempel langsung keluar. Peltu namanya. Jadilah laki-laki sejati, yaitu laki-laki yang mampu menegak luruskan para wanita. Karena para wanita itu bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah min dhila'in, dari tulang rusuk. Lah tulang rusuk itu bengkok. Yang namanya tulang itu kaku. Ya kaku, mana ada tulang itu lentur, lemes, nggak ada. Tulang itu kaku. Maka para wanita itu walaupun kelihatannya tubuhnya, badannya, gayanya lemah gemulai, lembut begitu. Tubuhnya nih ya, tubuhnya, badannya. Tetapi perasaannya, kalau punya kemauan, kaku. Kaku itulah wanita. Karena wanita itu memiliki dua kekurangan yang sudah kita jelaskan. Yang kekurangan pertamanya itu wanita kurang akalnya. Wanita sering menggunakan perasaannya. Karena nafsu wanita itu 9 kali lipat di atas nafsunya para lelaki. Yang kedua kekurangan wanita itu kekurangan di dalam agamanya, yaitu tatkala wanita haid atau nifas, maka wanita tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Ini kekurangan agama para wanita. Oleh sebab itulah jadilah laki-laki sejati. Ya, caranya bagaimana Pak Kiai? Caranya sudah ada di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center. Bagaimana cara memuaskan istri. Ada zikir dan doanya dengan pernafasan tuh. Kemudian ada teknik-tekniknya. Ada bacaan-bacaannya. Jadilah laki sejati. Kalau lelaki di akhir zaman ini laki-laki yang seperti kucing, meong begitu ya, meong. Baru menghadapi satu istri saja udah KO. Bagaimana kalau perang? Kalau perang. Jadi yang pertama harus kuat fisik, jasmaninya harus kuat, rohaninya harus kuat, rohnya harus kuat. Lah, makanan rohani itu adalah ilmu. Setiap laki-laki harus senantiasa menuntut ilmu agama sebagaimana para sahabat yang rata-rata memiliki istri lebih dari satu. Itu para sahabat rata-rata memiliki istri lebih dari satu. Rata-rata 4. Nah, zaman kita ini laki-lakinya Masya Allah. Ya, zamanku pula kebalik. Laki-lakinya sudah lemah, akhirnya Indonesia ini dikuasai oleh wanita. Lo gak bisa, kan presidennya laki-laki, Panglima TNI juga laki-laki, para pemimpin, para kiai juga laki-laki. Lo kelihatannya laki-laki, kelihatannya yang nampak di depan layar. Tapi pada dasarnya nih hakikatnya sebenarnya yang menjadi penguasa itu perempuan, para wanita.
Coba, sehebat-hebatnya Presiden Republik Indonesia itu, kalau sudah di hadapan istrinya, udah KO lah. KO, nurut pokoknya. Panglima TNI, siapapun yang menjadi Panglima TNI. Begitu juga. Lah para kiai, para ustadz di Indonesia juga sama. Di atas panggung, wah dia ceramah seperti singa, garang seperti singa. Tapi ternyata tatkala ada istrinya, berubah jadi kucing. Bahkan berubah jadi seperti tikus. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini kenyataan di Indonesia, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya sebenarnya di sini ini carut marut, nggak karu-karuan. Yang nampak di depan layar kelihatannya para lelaki, tetapi sebenarnya yang mengendalikan keputusan kebijakan di negara dan bangsa ini adalah para wanita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Lawang ada juga kok seorang profesor doktor yang memberikan kuliah, ya. Kuliahnya hebat sekali. Materi-materinya sangat memukau. Dia mengisi seminar, luar biasa isi materinya. Tetapi 5 menit kemudian dia dibel istri-istrinya. Istrinya ngebel, marah-marah. Terus tiba-tiba profesor itu masuk ke dalam ruangan, jadi bengong. Jadi seperti orang yang tidak punya ilmu. Ditanya, kenapa Prof? Iya, tadi saya itu dibel oleh istri. Langsung saja ilmu saya hilang seketika. Masya Allah. Ini profesor dokter. Profesor dokter gara-gara dibel oleh istrinya langsung menjadi telmi. Masya Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum laki-laki di Nusantara, ayolah menjadi laki-laki yang sejati, mampu untuk menegak luruskan para wanita. Qawwam itu adalah amtsilatul mubalaghah. Qaimun, orang yang menegakkan meluruskan. Qawwam yang sangat pandai menegak luruskan para wanita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.